Halo, kami dari kelompok 6. Kami mau menjelaskan kompos takakura kelompok kami. Kembali lagi bersama saya Leon, NIM 099. Kali ini saya akan membahas mengenai problem dari kelompok kami. Nah, kelompok kami ini sendiri mendapatkan topik mengenai Takakura composting. Takakura composting ini sendiri adalah teknik pengomposan penguraian materi-materi organik atau limbah-limbah organik, khususnya adalah limbah rumah tangga ataupun pasar, dengan bantuan mikroorganisme. Jadi semacam seperti bioreaktor begitu. Nah, Takakura composting ini hadir dalam kehidupan kita atas permasalahan limbah atau sampah, khususnya limbah organik yang timbul dari pasar ataupun rumah tangga. Nah, dengan adanya Takakura composting ini, masalah-masalah tersebut dapat diatasi dan sumber-sumber penyakit yang timbul karena penumpukan sampah dapat dieliminasi. Nah, namun di sini yang menjadi kendalanya itu adalah waktu dari pengomposan Takakura ini sebenarnya cukup lama. 11-12 lah sama teknik pengomposan alami. Kalau teknik pengomposan alami kan butuh waktu sekitar 2-4 bulan. Nah, kalau teknik Takakura composting ini sendiri butuh waktu sekitar 1 bulan. Belum lagi proses pembuatan starter gula dan ragi dan sayur dan garamnya. Karena itu di sini kami menawarkan sebuah solusi teknik Takakura composting yang efisien. Teknik Takakura composting yang praktis, efisien dalam proses pengomposan dan penanganan masalah-masalah limbah rumah tangga dan pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hakim, N161 1904. Jadi pada brainstorming kali ini kita memikirkan bahwa penggunaan biostarter fuel merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah kita berupa penumpukan sampah dan penghematan waktu dengan menggunakan kompos Takakura. Mengapa demikian? Berdasarkan studi literatur yang kita baca, disebutkan bahwa yang pertama ada biostarter berupa E4. E4 ini untuk waktu pengomposannya dibutuhkan waktu 7 hari. Sedangkan untuk biostarter air leading dengan Stardex membutuhkan waktu 15 hari sampai 20 hari. Sedangkan untuk manfaatnya itu sendiri, E4 itu memiliki bakteri fotosintesis yang dimana meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, pembentukan asam amino, zat aktivasi, dan gula. Selain itu, ada bakteri asam laktat. Nah, bakteri asam laktat ini berfungsi untuk perombakan bahan organik. Selain itu, ada ragi yang berfungsi sebagai zat antibakteri dan jamur fermentasi yang berfungsi menghasilkan alkohol, ester, dan sebagainya. Selain itu, ada Stardex. Stardex itu ada terkandung mikroba lignolitik, mikroba selulotik, mikroba proteolitik, lipolitik, dan trichoderma. Trichoderma ini berfungsi untuk mencegah pertumbuhan bakteri terutama Ganoderma yang mengakar putih dan Phytophthora. Perkenalkan kembali, saya Raihan Alto. Saya akan menjelaskan beberapa konsep serta yang diperlukan untuk kompos Takakura kelompok kami. Yang pertama ini konsepnya tidak menggunakan biostarter atau bioaktivator lain. Nah, dimulai dari urutannya dulu ya. Di sini kami menggunakan keranjang berpori, kemudian dilapisi kardus, satu lapis. Ini fungsinya supaya tidak keluar si tanah ataupun sampah organiknya. Kemudian di bagian paling bawah kami tambahkan penyangga
supaya ada sirkulasi udara di dalam keranjang Takakura. Kemudian di atasnya diberikan bantalan sekam. Bantalan sekam ini supaya apabila sampah basah atau ada kandungan air di atasnya itu bisa terserap oleh bantalan sekam ini. Kemudian di atas bantalan sekam ada tanah dan sekam. Kami tidak menggunakan bioaktivator ataupun biostarter di konsep yang ini, tapi digunakannya tanah dan sekam. Kemudian, tanah dan sekam ini itu dicampurkan, kemudian barulah di atasnya diletakkan sampah organik yang akan dijadikan kompos. Dan sampah organik ini dipotong sekecil mungkin agar mempercepat pengkomposan. Kemudian di atas sampah organik terdapat lagi tanah dan sekam yang sudah diaduk juga. Kemudian di bagian paling atas kami tambahkan kain berpori. Ini agar hewan atau serangga dari luar tidak mengganggu proses pengomposan masuk ke dalam gitu ya. Kemudian yang terakhir ada tutup keranjang yang berpori juga. Untuk konsep kedua, perbedaannya hanya terdapat di bagian bioaktivator dan biostarternya saja. Bagian konsep kedua ini, tanah dan sekam yang di konsep satu kami ganti dengan penggunaan bioaktivator Startek dan biostarter cairan lindi yang didapat dari TPA. Yang terakhir, konsep ketiga, perbedaannya juga terdapat di biostarternya saja. Biostarternya kami ubah dengan sekam yang dicampur dedak, kemudian yang ditambahkan dengan larutan E4. Begitu. Oke. Nah, kemudian lanjut ke bagian dekomposisi fungsi. Nah, di composting Takakura ini terdapat beberapa dekomposisi fungsi yang harus diperhatikan. Mulai dari pertama, fungsi penyerapan air. Nah, suatu proses kompos Takakura ini tidak boleh terlalu basah ataupun terlalu kering. Nah, menjaganya agar tidak terlalu basah, diperlukan adanya alat yang bisa menyerap air apabila ada kelebihan air. Nah, maka dari itu terdapat 3 konsep yang kami pandang. Yang pertama adalah penambahan bantalan sekam di bagian paling bawah keranjang Takakura. Kemudian yang kedua penambah atau bisa juga dengan penambahan serbuk gergaji dan ataupun juga bisa diganti dengan busa spons. Dan yang kedua adalah mikroorganisme. Proses pengomposan ini diperlukan adanya mikroorganisme. Nah, konsep yang kami tinjau ini ada 3 juga. Yang pertama, tanpa ditambahkan apapun atau bisa disebut original. Nah, yang tidak ditambahkan apapun ini, mikroorganismenya berasal dari sampahnya langsung, tidak dibantu dengan biostarter atau bioaktivator. Kemudian konsep yang kedua, mikroorganismenya kami tambahkan dengan larutan Startek yang ditambahkan larutan lindi yang didapat dari TPA. Nah, penambahan Startek dan larutan lindi ini akan memperkaya mikroorganisme untuk proses pengomposan. Dan kemudian yang terakhir, yaitu penambahan dedak dan sekam yang dicampurkan dengan EM4. Kemudian yang ketiga ada fungsi sirkulasi udara. Kompos Takakura ini seharusnya tidak berbau apabila sirkulasi udaranya bagus. Maka dari itu diperlukan fungsi untuk sirkulasi udara. Dimulai dari ada 3 konsep yang kami tinjau. Yang pertama bisa menggunakan dengan keranjang Takakura yang dari plastik berpori. Jadi bisa kami gunakan keranjang Takakura ini dari bahan plastik dan harus berlubang-lubang keranjangnya. Kemudian bisa juga menggunakan keranjang anyaman bambu, dan yang terakhir juga bisa menggunakan kardus yang berpori. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi kelembaban. Kelembaban kompos Takakura ini harus sesuai. Maka dari itu bisa di atasnya kami tambahkan bantalan sekam di bagian paling atas, atau bisa juga kami tambahkan selapis kardus gitu. Dan yang terakhir ada fungsi perlindungan dari serangga luar.
Nah, proses pengomposan ini tidak boleh diganggu oleh serangga dari luar seharusnya. Maka dari itu, kami bisa menambahkan lapisan kain di bagian paling atas sebelum tutup kompos takakuranya, ataupun bisa kami tambahkan dengan plastik yang berkoordin. Nama saya Unika Loy Subiakto, NIM 045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matrix decision. Matrix decision dari kelompok kami mengenai kompos Takakura terdiri dari 6 kriteria. Yang pertama, kriterianya yaitu harga murah. Yang kedua, waktu pengomposan relatif cepat. 3, banyaknya variasi mikroorganisme. Keempat, kadar karbon atau nitrogen kompos yang dihasilkan baik. Yang kelima, pembuatan yang praktis. Dan yang keenam, suhu pengomposan yang baik. Selain itu, kita juga terdapat 3 alternatif konsep, di mana alternatif konsep pertama kita gunakan yang original, yang kedua kita gunakan lindi ditambah star deck, di mana lindi itu sendiri merupakan zat cair organik, yang lalu kalau star deck itu semacam pupuk. Lalu yang ketiga ada dedak, sekam, dan E4. Nah, dari kriteria dan konsep tersebut kita buat bobot dan value-nya. Dari perhitungan perkalian antara bobot dan value, setelah ditotal diperoleh bahwa dari konsep tersebut yang paling unggul adalah konsep dedak, sekam, dan E4. Oleh karena itu, kelompok kami akan menerapkan konsep dedak, sekam, dan E4 tersebut. Sekian, terima kasih. Dengar lagu lama